Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-11 ini yang kita bahas adalah tentang peluang bagian pertama. Baik, langsung saja. Apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama ada yang namanya kaidah penjajahan. Dalam kaidah penjajahan itu ada yang namanya aturan perkalian atau pengisian tempat. Jadi, jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dengan cara N satu cara, kemudian kejadian kedua dapat terjadi dengan N2 cara, kejadian ketiga dapat terjadi dengan N3 cara, dan seterusnya, maka banyak cara yang mungkin dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. Jadi banyak caranya tinggal dikali itu. Tadi cara pertama, cara kedua, cara ketiga, dan seterusnya. Misalkan kita mau ke kota, dari kota A ke kota B ke kota C. Dari A ke B itu ada 2 cara, maka dan kemudian dari kota B ke kota C ada 3 cara. Berarti banyak cara yang mungkin adalah 2 kali 3 gitu misalkan. Atau misalkan kita punya contoh sebagai berikut. Dari angka 1, 3, 4, 5, 6, dan 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Berarti kita punya angka 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6 angka ya. Nah, tentukan banyaknya bilangan yang kurang dari 4000 dan genap. Berarti tadi syaratnya harus ribuan, kurang dari 4000, genap, dan tidak boleh ada angka yang sama. Oke. Jadi kita harus fokus dulu ke kendalanya atau syaratnya tadi apa gitu. Jadi syaratnya 4000 ke bawah. Jadi nanti kita fokus ke ribuannya berapa, kemudian genap. Baru yang lainnya mengikuti. Gitu. Jadi nanti di sini kolom ribuannya dapat diisi dengan angka 1 dan 3 karena tadi batasnya adalah 4000. Berarti nanti di sini diisi oleh angka 2. Gitu. Kolom satuan terdiri dari angka 4 dan 6. Karena dia harus genap gitu. Jadi nanti di sini juga ada 2 angka. Kemudian untuk kolom ratusannya sisanya gitu kan tadi. Oke, kita langsung saja ya. Tadi kan ini 2, kemudian 4, 3, dan 2 gitu. Kenapa seperti ini? Karena tadi di sini itu adalah ribuannya 2 angka, 2 angka. Kita punya 6 angka, sudah dipakai depan 1, belakang 1, berarti tinggal 4. Udah dipakai 3, tinggal 3 gitu. Maka banyak cara atau banyak bilangan yang dapat disusun, itu tinggal dikali saja. 2, 4, 3, 2 dikalikan hasilnya 48 bilangan. Seperti itu. Baik, lanjut ke yang kedua, itu ada yang namanya faktorial. Faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari n sampai dengan 1. Lambangnya adalah biasanya dengan n faktorial atau angka kemudian faktorial. Dibacanya adalah n faktorial. Atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. N faktorial yaitu adalah n dikali n-1, n-2, n-3 terus sampai ketemu angka 1. Contoh 5 faktorial, 5 kali 5 kurangin 1, 4, 5 kurangin 2, 3, 5 kurangin 4, 2, 3, 1. Maka hasilnya adalah 120 gitu. Kemudian permutasi adalah susunan yang mungkin dari sejumlah unsur dengan memperhatikan urutan. Jadi kata kuncinya adalah memperhatikan urutan, maka menggunakan permutasi. Nah, untuk permutasi sendiri itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada permutasi dengan unsur berbeda, kemudian ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, kemudian ada permutasi siklis. Langsung saja kita bahas satu-satu. Permutasi dengan unsur berbeda apa sih? Nah, banyaknya permutasi dari n unsur yang tersedia diambil r unsur dirumuskan sebagai berikut. Jadi ada n unsur, kita mau ambil r dari n gitu. Nah, biasanya lambangnya itu bisa atas bawah seperti ini atau kiri kanan gitu kan. Berarti kan artinya permutasi r dari n, r dari n, r dari n. Maka rumusnya adalah ini. N faktorial dibagi n dikurangi r di faktorial.
Ini yang tersedia, R-nya adalah yang akan diambil. Contoh, ada berapa cara penentuan ketua, wakil, dan sekretaris dari OSIS jika calon yang ada adalah 10 orang, gitu, ada 10 anak. Berarti intinya kita mengambil ketua, wakil, sekretaris, artinya ada 3 dari 10. Dan karena ini ada susunan, berarti dia memperhatikan urutan, maka kita akan menggunakan permutasi gitu. Karena memperhatikan urutan, maka yang digunakan adalah permutasi dengan unsur berbeda, yaitu diambil 3 dari 10. Udah tinggal masukin ke rumusnya. 10 faktorial, 10 kurang 7. 10 itu kan 10, 9, 8, 7 faktorial. 10 kurangin 3, 7 faktorial. Ini kita bisa coret tinggal 10 kali 9 kali 8. 9881 kali 10, 810. Berarti banyaknya cara yang dapat dilakukan adalah 810 cara. Kemudian yang kedua ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke, jadi banyaknya permutasi N unsur yang memuat A, B, dan C unsur yang sama dirumuskan sebagai berikut. N unsur, ini banyaknya, kemudian ini beberapa unsur yang sama. Gitu. Oke, contoh aja langsung, misalnya kita banyaknya semua huruf yang berbeda yang dapat disusun dari kata kekuasaan. Jadi ini ada huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf, kemudian ada yang sama K dan A. Gitu. K2, A3. Maka susunan huruf yang mungkin adalah 9 faktorial, yang samanya adalah A dan K. 3, 2. Yang tidak sama nggak usah ditulis. Gitu. Jadi nanti kita bisa hitung 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. 2, 1, 3 faktorialnya bisa kita coret, tinggal ini kita kali bagi 2, yaitu hasilnya segini, 30.240 cara. Susunan huruf, 30.240 susunan huruf. Selanjutnya ada permutasi siklus. Permutasi siklus itu adalah banyaknya susunan lingkar dari n unsur yang berbeda. Jadi dia ada unsur berbeda tapi dia membentuk lingkaran. Ada n unsur berbeda dan membentuk lingkaran. Maka rumusnya adalah ini. N dikurangi 1 di faktorial. Contoh. Banyaknya susunan tempat duduk yang dapat dibentuk dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi keamanan. Berarti ada 5 orang nih. Kita mau membentuk banyak susunan tempat duduk. Apabila mereka duduk membentuk sebuah lingkaran. Nah, karena membentuk lingkaran, maka dia menggunakan permutasi siklis. Jadi tinggal 5 kurangi 1 di faktorial. 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 24. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu 24 gitu. Jadi cirinya kalau yang permutasi siklis itu membentuk lingkaran. Nah, setelah permutasi itu ada yang namanya kombinasi. Kombinasi itu apa sih? Kombinasi R dari objek kombinasi R objek dari N objek adalah himpunan bagian R objek yang dapat diambil dari N objek yang berlainan dengan urutan penyusunan objek tidak diperhatikan. Nah, untuk kombinasi itu kata kuncinya adalah tidak memperhatikan urutan. Gitu. Nah, biasanya dia dilambangkan sama seperti permutasi, atas bawah atau dalam kurung seperti ini atau kanan kiri, kiri kanan. Ini rumusnya. Bedanya di sini ya. Kalau dia dikali sama si yang mau diambilnya berapa, gitu. Contoh, akan dibentuk tim basket AKMB yang terdiri dari 5 anggota dan 3 cadangan, 5 utama dan 3 cadangan. Jika ada 12 anak yang akan dipilih, maka banyak cara yang mungkin adalah, jadi kita mau ambil 5 sama 3, kan totalnya 8 dari 12. Karena tim basket itu nggak memperhatikan urutan, maksudnya nggak peduli siapa dulu yang masuk, gitu. Misalkan si A dulu atau si B dulu, yang penting 8 orang gitu, dan tidak memperhatikan urutan, maka dia menggunakan kombinasi. Tinggal masukin ke rumusnya, 12 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 12 kurangi 8. 12, 8, 4. Kita hitung ternyata dapat 495 cara gitu. Jadi yang membedakan antara permutasi dan kombinasi itu adalah tadi, kalau permutasi itu adalah memperhatikan urutan, urutannya diperhatiin gitu. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan, yang penting isinya apa gitu. Kalau kombinasi, kalau permutasi isi dan urutannya seperti apa. Seperti itu. Berikut ada tugas, silakan kalian kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom.
kita ya gitu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan ke saya, bisa melalui media apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum.